Alhamdulillah, akhirnya KPM bisa bernafas lega. Akhirnya jadwal pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 sudah ada. Dan jumlah bantuan nominal PKH 2023 lumayan besar. Nah, seperti apa beritanya dan informasinya? Simak hingga akhir setelah intro berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi, yaitu alhamdulillah akhirnya KPM PKH bisa bernafas lega. Akhirnya jadwal pencairan PKH tahap ke-1 sudah ada. Jumlah bantuan nominal PKH tahun 2023 lumayan besar sahabat sosial. Nah, seperti apa informasinya? Simak hingga akhir, jangan di-skip tentunya agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, kita langsung saja ke informasinya ya sahabat sosial. Perlu kita ketahui bersama, program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau yang kita biasa sebut adalah KPM. Program ini adalah upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Dalam menjalankan program Keluarga Harapan, pendamping PKH yang secara garis besar bertugas sebagai pelaksana program mendapatkan data olahan dari pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dan diverifikasi datanya, komponen, dan syarat warga sebagai penerima PKH. Kemudian PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Karena itu, manfaat PKH juga menyasar kepada ibu hamil dan anak usia dini agar dapat mengakses fasilitas layanan kesehatan, Vaskes, dan fasilitas pendidikan Fasdik di sekitar, serta penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai umur 60 tahun ke atas agar terjaga kesejahteraan sosialnya. Nah, bagi kalian yang belum mendaftarkan bantuan program Keluarga Harapan di tahun 2023, segera daftar. Caranya gampang sekali, hanya melewati aplikasi saja. Bisa mendaftar di rumah sambil santai. Kalian bisa mendownload aplikasi Cek Bansos di Play Store ya sahabat sosial, dan dengarkan cara mendaftarnya ya sahabat sosial. Bansos. Usul sanggah merupakan salah satu menu yang tersedia pada aplikasi Cek Bansos yang bisa diakses dengan menggunakan user ID yang telah diverifikasi dan diaktifasi oleh admin Kementerian Sosial. Ada 4 menu dalam aplikasi ini, yaitu 1. Profil. Menu profil akan tampil di awal, terdapat username, profil bantuan sosial yang menampilkan status apakah akun ini mendapatkan bantuan PKH atau BPNT. Pada menu profil keluarga, akan menampilkan daftar keluarga yang terdapat di dalam DTKS. Terdapat opsi bukan keluarga untuk menyanggah apabila anggota keluarga tersebut bukan merupakan anggota keluarga dari pemilik akun. 2. Cek Bansos. Menu untuk mencari penerima bantuan sosial, mengisi wilayah, dan nama penerima. 3. Tanggapan kelayakan. Daftar penerima manfaat. Data tampil berdasarkan daftar penerima yang berada di satu kelurahan yang sama dengan pemilik akun. Pemilik akun bisa melakukan tanggapan kelayakan pada penerima manfaat yang dinilai tidak layak mendapatkan bantuan sosial dengan cara memilih icon, mengisi alasan, dan pernyataan dan mengirimkan tanggapan. Informasi ini akan masuk ke sistem untuk mendapatkan respon. 4. Daftar usulan. Merupakan daftar usulan yang telah ditambahkan oleh pemilik akun. Pemilik akun bisa mendaftarkan dirinya, keluarga, atau masyarakat lain atau fakir miskin lain secara langsung pada tombol tambah usulan. Data yang berhasil diusulkan akan memuat nama, NIK,
dan status kesesuaian Dukcapil, kesesuaian wilayah dengan pengusul, kartu keluarga. Apabila mengusulkan keluarga sendiri, maka status sama dengan 1 KK. Field yang diisi untuk menu usulan, seluruh data wajib sesuai dengan data kependudukan karena sama seperti menu register akan langsung dipadankan dengan data Dukcapil. Pada menu pilih jenis bansos, hanya akan muncul apabila NIK yang diinput ada di dalam data DTKS. Baik sahabat sosial, kita berganti topik untuk kapan jadwal pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa PLT Dirjen Linjamsos Bapak Ruben Riko memberikan pernyataan bahwa sebenarnya bantuan PKH tahap ke-1 tahun 2023 akan dilaksanakan atau disalurkan di minggu ketiga atau minggu terakhir di bulan Januari tahun 2023. Namun dikarenakan ada sedikit kendala yang salah satunya adalah masih adanya proses rekonsiliasi bagi KPM PKH yang belum atau tidak tersalurkan bantuan sosialnya di PKH tahap keempat kemarin. Pendamping ditugaskan meneliti dan meng-cross-check kenapa KPM tersebut tidak mengambil bantuan sosial PKH tahap keempat kemarin, sahabat sosial. Apakah KPM sudah meninggal dunia, KPM tidak ditemukan, atau data KPM tersebut anomali, perbedaan di DTKS dan Dukcapil. Nantinya hari ini tanggal 24 Januari adalah hari terakhir untuk proses rekonsiliasi, jadi semuanya harus terkirimkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi apabila terindikasi bahwa KPM tidak mengambil bantuan sosialnya di PKH tahap 4 kemarin, maka di tahap ke-1 ini tidak bisa dicarikan kembali ya sahabat sosial. Nah, akhirnya Bapak Dirjen meminta waktu sedikit digeser ke bulan Februari tahun 2023. Biasanya sahabat sosial pencairan PKH memang dilakukan di bulan kedua dan di minggu kedua ya sahabat sosial. Tolong dikawal proses penyaluran bansos ini, insya Allah nanti harusnya ini minggu ketiga atau keempat ini, tapi nanti saya sudah laporan Bu Menteri, nanti diundur sedikit Pak Dir, karena posisinya nanti Februari minggu ketiga atau keempat itu ada survei. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Tentunya kita harus mempersiapkan yang namanya kartu KKS Merah Putih kita, karena menurut pernyataan dari Ibu Menteri Sosial bahwa bantuan PKH tahap ke-1 akan melewati kartu KKS kembali. Dikarenakan tidak ada lagi anggaran untuk melakukan pencairan di PT Pos Indonesia di tahun 2023, terkecuali untuk daerah perbatasan, pesisir dan juga pegunungan masih melakukan pencairan melewati PT Pos Indonesia. Dan ini adalah pernyataan langsung dari Bu Mensos. Selamat menyaksikan. Kami juga nggak ada anggaran untuk sekarang ini untuk PT Pos, karena itu kemarin kita hanya yang anggarannya itu yang di atas gunung, itu kemudian yang orang sakit, kemudian yang daerah terpencil. Jadi contohnya misalkan di Aceh ada Aceh Jaya ya, itu dia harus menggunakan perahu kalau ke sana. Kalau ngambil ke lewat ATM atau bank itu dia harus ngambil perahu yang ongkosnya jauh lebih besar dibandingkan bansos itu. Nah itu sekarang kita gunakan PT Pos kalau yang seperti itu. Kemudian daerah-daerah terpencil, daerah di dalam hutan, di dalam atas gunung, kemudian di daerah-daerah perbatasan itu kita baru lewat pos, itu kita ada anggarannya. Tapi kalau untuk yang lain nggak ada, kami nggak ada anggarannya. Seperti itu. Terus apa? Sahabat sosial, kita ke berita jumlah nominal PKH di tahun 2023 cukup besar. Nah, jadi setiap tahun biasanya apabila ada perubahan jumlah nominal bantuan sosial PKH, maka akan diturunkan surat resmi dari Kementerian Sosial tentang perubahan nominal uang PKH di tahun 2023. Untuk sementara ini, belum ada informasi resmi apakah ada perubahan untuk indeks pendapatan bagi para KPM ya sahabat sosial, kita tunggu saja. Untuk sementara indeks bansos PKH adalah sebagai berikut. Untuk kategori ibu hamil atau nifas 3 juta rupiah per tahun. Untuk kategori anak usia dini 0 sampai 6 tahun 3 juta rupiah per tahun. Kemudian kategori pendidikan anak SD sederajat akan mendapatkan Rp900.000 per tahun. Kemudian kategori pendidikan anak SMP sederajat adalah Rp1.500.000 per tahun.
Kemudian kategori pendidikan anak SMA atau sederajat mendapatkan 2 juta rupiah per tahun. Kemudian kategori penyandang disabilitas 2.400.000 rupiah per tahun, dan yang terakhir adalah kategori lanjut usia 2.400.000 rupiah per tahun ya sahabat sosial. Jadi belum ada perubahan untuk jumlah uang yang akan didapatkan oleh KPM PKH di tahun 2023. Yang penting adalah kalian sudah paham di pencairan PKH tahap ke-1 besok kalian akan mendapatkan berapa. Kalian tinggal dikalikan saja kalian mempunyai kategori berapa dalam 1 KK, maka akan diakumulasi pendapatan yang akan didapatkan di PKH tahap ke-1 tahun 2023. Nah, itulah teman-teman informasi pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.